kepompong ini dia bawa pulang. Lalu dia perhatikan suatu hari kepompong ini mulai pecah, dan dari situ mulai keluar satu makhluk ya, kupu-kupu. Tapi ketika sudah mulai pecah, lalu pada suatu saat akhirnya berhenti, tidak lanjut. Akhirnya kupu-kupu ini seperti kesulitan untuk keluar. Petani ini merasa kasihan, lalu mengambil gunting dan mencoba untuk membantu kupu-kupu ini untuk keluar. Setelah dia gunting kepompongnya, lalu akhirnya membebaskan kupu-kupu itu, yang terjadi justru adalah kupu-kupu ini tidak bisa terbang. Saudari-saudaraku, seringkali kesulitan, kesukaran hidup justru membuat kita semakin berkembang. Tetapi kalau kita dengan mudah menyerah, maka kita sendiri akan mengalami dan kemudian akan menjadi putus asa. Maka kita selalu berdoa kepada Tuhan agar kita dikuatkan, bukan untuk menghindari kesukaran hidup, tapi agar kita dimampukan untuk menanggung semuanya demi kasih kepada Allah sendiri. Demi selamat dunia, betapa kami hina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romo Karolus, Romo Fidi, para suster, ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita mengawali bulan yang baru, bulan April. Kita juga merayakan Jumat pertama dalam bulan ini. Kita serahkan kepada Tuhan seluruh rencana-rencana, kegiatan-kegiatan, niat-niat kita di awal bulan yang baru ini. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati semuanya. Kita juga dalam bacaan hari ini diingatkan untuk senantiasa bertekun di dalam panggilan kita menjadi pengikut Kristus. Tetapi seringkali karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa. Maka mari di awal perayaan Ekaristi ini kita menyadari segala dosa-dosa kita dan kita mohon pengampunan dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, Engkau telah menyediakan bantuan bagi kami yang lemah ini. Semoga bantuan-Mu itu kami terima dengan gembira dan kami manfaatkan dengan hidup yang baik. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan, serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Allah. Bagi kita, ia merupakan celaan atas tanggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat
apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia, serta melepaskannya dari tangan para lawan. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya, serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Waktu Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi, apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pundak Tahun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun juga ke sana, tidak terang-terangan, tapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dia adalah Kristus? Tetapi tentang orang itu kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, dia tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namaku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa dengan menjadi orang baik, lalu semuanya akan aman, akan damai, akan tenang, hidup kita tidak akan mengalami masalah, kita akan disukai semua orang. Tapi kenyataannya sering tidak seperti itu. Justru ketika kita berbuat baik, kita memperjuangkan kebenaran,
banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita dan berusaha menjatuhkan kita, memusuhi kita. Dan kadang itu juga bahkan kita alami di gereja sendiri. Dan seringkali alasannya tidak lain adalah rasa iri. Bacaan pertama menceritakan hal itu, mengungkapkan pemikiran orang-orang yang punya rasa iri, yang ingin menjatuhkan orang yang baik karena merasa dirinya terancam. Dan ini juga yang menjadi dasar bagaimana orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, membenci Yesus. Bukan karena Yesus berbuat sesuatu yang jahat, tapi karena ada rasa iri. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat merasa terancam dengan keberadaan Yesus, seolah-olah Yesus menyerang mereka, padahal Yesus sebenarnya hanya mengungkapkan kebenaran, mengajarkan kebenaran. Dan itu yang kita dengarkan di dalam bacaan Injil tadi. Pada hari raya Pondok Daun, Yesus pergi ke Yerusalem dan orang-orang mulai memperguncingkan Yesus, mempersoalkan Yesus, karena Yesus sudah terkenal dan banyak orang-orang Yahudi yang ingin agar ia dihukum mati, agar ia dibunuh. Tetapi kita belajar yang menarik dari situ bahwa di dalam situasi seperti apapun Tuhan selalu melindungi. Dikatakan tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Kita tidak perlu khawatir karena kita percaya akan penyelenggaraan Allah. Kalau kita berada pada jalan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan melindungi, yang akan membimbing dan menuntun kita. Dan tentunya perjuangan hidup kita akan membuahkan hasil yang berlipat ganda, akan membuahkan berkat di dalam hidup kita. Apa yang kita korbankan di dalam mengikuti Tuhan Yesus pasti tidak akan sia-sia, dan itu adalah jaminan dari hari raya Paskah sendiri. Yesus yang mengalami sengsara, wafat, dan kemudian memperoleh kebangkitan karena ia dibenarkan oleh Bapa. Ada kisah menarik, ada seorang petani yang sepulang dari ladang menemukan kepompong, dan kepompong ini dia bawa pulang. Lalu dia perhatikan suatu hari kepompong ini mulai pecah, dan dari situ mulai keluar satu makhluk, ya, kupu-kupu. Tapi ketika sudah mulai pecah, lalu pada suatu saat akhirnya berhenti, tidak lanjut. Akhirnya kupu-kupu ini seperti kesulitan untuk keluar. Petani ini merasa kasihan, lalu mengambil gunting dan mencoba untuk membantu kupu-kupu ini untuk keluar. Ya, setelah dia gunting kepompongnya, lalu akhirnya membebaskan kupu-kupu itu, yang terjadi justru adalah kupu-kupu ini tidak bisa terbang. Saudari-saudaraku, seringkali kesulitan, kesukaran hidup justru membuat kita semakin berkembang. Tetapi kalau kita dengan mudah menyerah, maka kita sendiri akan mengalami dan kemudian akan menjadi putus asa. Maka kita selalu berdoa kepada Tuhan agar kita dikuatkan, bukan untuk menghindari kesukaran hidup, tapi agar kita dimampukan untuk menanggung semuanya demi kasih kepada Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga perjamuan suci ini memurnikan kami, sehingga berkat kekuatannya kami hidup jujur dan saleh demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.